Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang kami muliakan, puji syukur kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan, kesehatan dan berbagai kenikmatan kepada kita semua, khususnya pada bulan ini, hari pertama bulan Ramadan 1441 Hijriah, baru saja kita selesai satu hari. Semoga ibadah saum Ramadan yang baru selesai satu hari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selanjutnya salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan tausiah Ramadan dari Masjid Istiqlal yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan, dengan tema hikmah ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memberikan perintah maupun larangan selalu ada hikmah, kemudian maqasidus syariahnya. Termasuk diantaranya adalah hikmah ibadah puasa Ramadan setiap tahun. Apa itu hikmah? Dalam kitab At-Ta'rifat disebutkan bahwa hikmah itu adalah al-ilmu al-ba'ithu ilal amali. Hikmah itu ilmu yang membangkitkan semangat untuk mengerjakan. Hikmah itu adalah sesuatu yang membangkitkan semangat untuk mengamalkan. Dengan mengetahui hikmah-hikmah dari berbagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan dapat membangkitkan semangat kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga hikmah dilarangnya sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sudah kita ketahui bersama tentang hikmah ibadah puasa. Tentu saja dalam waktu yang sangat terbatas ini, namun sangat berharga, izinkan saya menyampaikan salah satu hikmah dari ibadah puasa yang kita rasakan adalah ibadah puasa itu melatih kita untuk lebih bersabar. Kalimat sabar hampir sama maknanya dengan kalimat saum. Ketika kita menerjemahkan kalimat saum, itu artinya imsak atau menahan diri. Nah, orang sabar juga pasti bisa menahan diri. Jadi kata imsak dalam arti puasa menahan diri, kata sabar juga mengandung arti menahan diri, sehingga menjadi orang yang tahan uji karena kemampuan untuk menahan diri dari sesuatu yang tidak kita senangi, atau sebaliknya menahan diri dari sesuatu yang kita senangi. Sabar di dalam syariat Islam sering dikatakan sabrun ala ta'ah, sabrun alal musibah, sabrun alal maksiyah. Sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita menjalankan ibadah sholat,
supaya sholat kita itu tumanina, dapat dinikmati oleh kita, maka kita sholat melakukannya dengan sabar. Sebab kalau tidak sabar, tidak ada tumanina. Orang pengennya cepat selesai. Padahal aturan-aturan main di dalam mendirikan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, termasuk gerakan-gerakannya, ruku dan sujudnya, itu juga memerlukan kesabaran. Ini yang disebut dengan sabrun ala ta'ah, sabar di dalam menjalankan ketaatan, dalam hal ini sholat. Sabar dalam menjalankan ibadah saum. Lebih-lebih lagi, ibadah saum ini kan ibadah yang rahasia. Tidak ada yang tahu seseorang itu saum atau tidak. Kelihatannya segar bugar begitu, ternyata tidak saum. Atau sebaliknya, loyo, lemes, juga tidak saum. Yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering kita mendengar tausiah dari para kiai, para ulama, para ustadz bahwa as-siyamu li wa anna ajzi bihi. Kata Allah, saum itu adalah urusanku dan aku yang bisa memberi pahalanya, yang bisa menilainya. Nah, tetapi di dalam menjalankan ibadah saum ini juga kan perlu kesabaran. Tidak perlu setiap waktu kita melihat jam, karena pada waktunya azan duhur kita sudah tahu, oh sudah sampai duhur. Waktu asar, oh sudah sampai asar. Sebentar maghrib, sudah sampai. Jadi tidak perlu setiap saat melihat jam. Dengan kesabaran yang tinggi kita jalani ibadah saum ini. Apalagi saumnya dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saum juga perlu kesabaran. Mulai dari maghrib, ulangi dari subuh sampai maghrib. Belum lagi amaliyah Ramadannya yang penuh pahala. Bayangkan para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada dan jemaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah, ketika kita malam hari tiba waktu buka puasa seperti tadi sore yang baru kita lalui, bahagia kita, senang rasanya. Baru minum air putih yang hangat atau teh manis yang hangat, itu saja sudah terasa segar. Lalu kita ambil air wudhu, lalu kita sholat maghrib, kemudian buka puasa, tentu diawali dengan doa, lalu kita menunggu waktu untuk sholat isya, kemudian taraweh, tadarus, nanti makan sahur, lalu sholat subuh. Semua kita lakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kalau tidak sabar mungkin kita akan gerasa gerusu, buru-buru dalam mengerjakan sesuatunya. Sabrun ala ta'ah. Jadi ini juga hikmah. Sebab orang saum itu pasti akan menahan diri. Ya, di siang hari meskipun haus, meskipun lapar, lemes, tapi sadar sedang berpuasa, dia tahan. Nah, tahan itulah sabar. Jadi tahan uji itu artinya sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Nah, kemudian ibadah haji juga sama, memerlukan kesabaran yang luar biasa. Jadi intinya semua yang menyangkut ibadah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita lakukan dengan kesabaran. Nah, di antara cara kita memperoleh kesabaran itu selain doa juga adalah ibadah puasa yang kita lakukan ini. Jadi hikmah, salah satu hikmah dari saum ini adalah kita menjadi orang sabar, orang yang tahan uji, ya. Bukan sekedar dari makan, minum ataupun bersebadan di siang hari, tetapi kita juga menahan lisan, menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan pikiran, sehingga menjadi suci lahir, suci batin.
saat kita menjalankan ibadah saum di siang hari dengan dilandasi oleh kesabaran itu. Ini sabrun ala ta'ah. Saum ya, haji juga sama. Kesimpulannya semua ibadah perintah Allah kita laksanakan harus dengan kesabaran sehingga tidak terburu-buru ya. Kemudian sabrun ala musibah, kita juga dianjurkan, diajarkan untuk bersabar ketika menghadapi musibah. Musibah itu sesuatu yang tidak menyenangkan, bisa menyakitkan, dan macam-macam musibah itu akan dihadapi oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan juga kematian liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ya. Jadi paling baik amalnya, bukan paling banyak hartanya, bukan paling banyak keturunannya, bukan paling tinggi kedudukannya, bukan, tapi ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Jadi kehidupan ini kita akan diuji dengan berbagai musibah, baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Nah, yang susah ini yang sering kita sebut dengan musibah. Dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 153 juga Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan memberikan ujian kepada kamu, kata Allah, pada manusia, pada kita, bisyai'in, dengan segala sesuatu. Dicontohkan segala sesuatu. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan rezeki, wal anfus, kehilangan jiwa, wa basyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Siapa yang bersabar itu? Alladzina idza asabatun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang sabar itu adalah yang bila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kepada Allah juga kami akan kembali. Lalu Allah menyebutkan, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan ucapan selamat atas kesabarannya, mendapatkan petunjuk, mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sabar di dalam menghadapi musibah. Di dalam menghadapi musibah COVID-19 misalnya, benar-benar kita dituntut kesabaran yang luar biasa. Bisa kita renungkan ya, setiap Ramadan bertahun-tahun kita meramaikan masjid. Kita sholat di masjid, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, tadarus juga bersama-sama. Bahkan buka puasa bersama-sama. Seperti di Istiqlal misalnya, Ramadan tahun-tahun sebelumnya, kita ramai, meriah, syiar Islam itu nampak. Siapapun orang sangat rindu di bulan Ramadan itu untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid. Wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud kecintaan kita ke masjid, wujud kecintaan kita kepada syiar Islam di masjid, khususnya di bulan suci Ramadan. Namun apa mau dikata, di dalam suasana COVID-19 ini, kita menyaksikan di seluruh dunia sangat menyedihkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada umatnya untuk bersabar. Yang biasa ke masjid sholat berjamaah,
Ya, di saat wabah merajalela dan ganas, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu fi buyutikum, sallu ala rihalitikum." Sholatlah di rumahmu, sholatlah di tempat tinggalmu. Padahal biasanya beliau memerintahkan pada umatnya untuk sholat berjamaah di masjid. Tetapi malah dalam suasana ada wabah yang sangat mengerikan, beliau justru malah mengatakan sholatlah di rumah. Nah, ketika kita diperintah oleh Nabi SAW untuk menghindari wabah itu, agar kita sholat di rumah, tidak memaksakan diri ke masjid, walaupun biasanya kita di masjid, biasanya kita silaturahmi, biasa kita baca Quran, biasa kita buka puasa bersama. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, kita taat kepada Rasulullah SAW. Kita bersabar untuk tidak ke masjid. Kita ambil hikmahnya. Bertahun-tahun kita sholat di masjid. Bertahun-tahun Ramadan kita buka puasa di masjid. Bertahun-tahun kita mensyiarkan Islam di bulan suci Ramadan di masjid dimanapun kita berada. Tetapi kali ini kita diberi ujian, diberi cobaan, bencana nasional khususnya di Indonesia, bahkan bencana dunia, bencana global. Ya, kita mestinya bersabar, bersabar dan bersabar untuk tidak memaksakan diri beribadah di masjid. Ini juga memang betul kesabaran yang luar biasa. Ketika kita menghadapi musibah yang sangat ganas, lalu Nabi SAW memerintahkan kita untuk sholat di masjid, di rumah, sudah kita laksanakan saja. Itu pun sudah disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa siapapun yang biasa melaksanakan sholat atau ibadah di masjid, lalu tertahan ke masjid karena ada masalah, ada wabah atau sakit yang berat, mereka melaksanakan sholat di rumah, maka pahalanya tidak berkurang. Pahalanya akan sama seperti ketika mereka ke masjid. Begitu pula ketika ada orang yang meninggal dunia di saat-saat wabah merajalela, dia berada di rumah, ternyata dia juga meninggal karena COVID-19 misalnya, dia juga dibilang syahid. Jadi kurang apa Rasulullah SAW memberikan tausiah kepada umatnya di tengah-tengah wabah merajalela? Jangan keluar dari kampung itu dan jangan masuk ke kampung itu kalau di kampung itu ada wabah. Beliau mengatakan, ketika engkau melihat wabah di tempat lain, fala tadkhuluha, jangan kamu masuk ke situ. Atau sebaliknya, ketika wabah itu berada di daerahmu, di wilayahmu, fala takhruju minha, kamu juga jangan keluar dari wilayahmu. Maksudnya apa? Maksudnya supaya bisa saling menjaga, melindungi keselamatan orang lain, juga melindungi keselamatan diri kita sendiri. Karena tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang sakit misalnya, atau yang terpapar COVID-19. Jadi jamaah Istiqlal dimanapun berada, para pemirsa Radio Republik Indonesia yang kami banggakan, kami cintai, kesabaran di dalam menunda ibadah kita ke masjid, ini juga merupakan bagian dari hikmah ibadah saum Ramadan, khususnya pada tahun ini. Ada sebuah kisah di zaman tabi'in, seseorang yang sakit berat, kakinya harus dipotong. Disampaikan kepada orang ini, silahkan izinkan saya untuk ibadah dulu. Setelah dipotong, disampaikan kakinya kepada orang itu, lalu orang itu berkata, alhamdulillah. Loh, yang memotong kakinya itu kaget, loh kok alhamdulillah? Orang ini mengatakan, sekian puluh tahun Allah beri saya kaki dua. Setelah sekian puluh tahun Allah ambil satu kaki saya masih punya satu kaki lagi. Masya Allah, kesabaran yang luar biasa. Sudah diambil satu kaki, masih alhamdulillah juga. Di saat beliau ini sedang dirawat karena diamputasi kakinya, tiba-tiba anak paling kecilnya meninggal dunia. Diberitahukan kepadanya. Lalu orang ini mengatakan, saya nggak bisa ke sana. Tolong bawa jenazah anak saya itu, saya ingin melihat dulu.
Setelah diselesaikan perawatannya lalu dibawa, orang ini berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memberi saya anak 10 orang. Sekarang Engkau ambil satu menjadi simpanan bagi saya kelak di yaumul qiyamah." Luar biasa. Dapat musibah bertubi-tubi masih alhamdulillah. Bisakah kita mengambil iktibar atau ibarah dari peristiwa ini? Bertahun-tahun kita Ramadan dengan nyaman, bertahun-tahun kita Ramadan dengan santai, dengan meriah, bertahun-tahun kita Ramadan di masjid, mulai dari sholat berjamaah wajib, sholat tarawih, tadarus, dan buka puasa bersama. Jamaah Istiqlal dimanapun berada, kami banggakan. Itu sabar dalam menghadapi musibah. Berat sekali menghadapi musibah saat ini di bulan Ramadan. Ibarat katanya itu dulu pada tahun kedua hijrah, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW mempertahankan negara Madinah dari serangannya orang-orang Mekah yang datang untuk membunuh dan memerangi Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Di Badar, orang-orang beriman dengan kesabarannya mereka berangkat untuk bela negara Madinah dari gangguan musuh yang datang. Tidak semata-mata membela agama Nabi Muhammad SAW, tapi juga membela negara Madinah waktu itu, wilayah Madinah waktu itu, dalam bulan Ramadan. Bahkan disebutkan 17 Ramadan. Mereka dengan sabar menjalani itu, menjalaninya, padahal beratnya luar biasa. Nah, kita juga bangsa Indonesia sekarang sedang menghadapi bencana nasional, wabah COVID-19. Ya tidak ada lain kecuali dengan sabar dan waspada. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu dan berwaspadalah. Mudah-mudahan engkau selamat, mudah-mudahan engkau bahagia, mudah-mudahan engkau sukses. Quran surat Al-Imran ayat 200. Para pemirsa Radio Republik Indonesia dan jemaah Istiqlal dimanapun berada, kesimpulannya bahwa ibadah puasa yang kita jalani banyak sekali hikmahnya kalau diuraikan. Tetapi satu dari sekian banyak, khususnya dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi bencana nasional, yaitu dengan COVID-19-nya, maka hikmah yang perlu kita tegaskan dan kita jalani dengan kuat adalah kesabaran untuk beribadah di rumah, kesabaran untuk tidak berkerumun beramai-ramai dimanapun kita, dan saat kita akan keluar rumah harus menggunakan protokol kesehatan. Ini bagian dari kesabaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani kepada kita dan kepada keluarga kita seluruhnya, dan utamanya adalah bangsa Indonesia. Semoga Allah lindungi keselamatannya, Allah selamatkan Indonesia dari wabah COVID-19 ini. Ya, insya Allah kalau kita dengan kesabaran yang luar biasa di bulan Ramadan yang penuh doa di bulan Ramadan itu makbulnya luar biasa. Kalau seluruh umat Islam berdoa, ya, memohon kepada Allah dengan khusyuk, ya, di siang hari saat kita berpuasa, di malam hari saat kita tarawih, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah melindungi bangsa dan negara kita, kiranya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Insya Allah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya
Masa sih dari sekian banyak umat Islam yang berdoa di masjid, di rumah masing-masing dengan khusyuk, ditambah lagi doanya saudara-saudara kita, ada yang berdoa di rumahnya, ada yang berdoa di tempat ibadahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkan doa-doa kita, kan tidak mungkin. Tinggallah kehusuan kita, keikhlasan kita di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami banggakan, dan khususnya jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada, kita sekali lagi manfaatkanlah ibadah puasa Ramadan ini, berlatih dan berlatih kesabaran. Berat sekali memang, tetapi kalau ikhlas menjalankannya, lalu kita juga tidak banyak mengeluh, karena Allah itu maha tahu, Allah melihat. Ketika kita berdoa terus menerus, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah selalu menyertai kita. Tinggal kita berdoa. Ini hikmah yang lain dari ibadah puasa Ramadan itu adalah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ketika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, katakan pada mereka, aku itu dekat. Nah, hikmah Ramadan itu kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita berdoa tanpa suara pun Allah sudah mendengar, maha mendengar. Nah, apalagi kita mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang khusyuk, yang indah, yang ikhlas, yang tawaddu, maka doa kita untuk keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan bangsa dan negara kita, mudah-mudahan jemaah Masjid Istiqlal yang kami banggakan, apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.